Guys, di sini tuh ya motornya semuanya rare banget dari Harley Moge sampai ada nih di depan gue ini ya. Ini tuh motor Honda. Ini tahun berapa ya Pak Ujang ya? Tahun 50-an itu. Tahun 50-an. Pokoknya keren-keren banget ini motor-motornya dan mobil-mobilnya juga rare semuanya. Pak Ujang punya mobil apa aja Pak? Karena saya akan review kan nantinya kan. Nah, kita akan review tapi hari ini kayaknya udah ini ya nggak ada waktunya. Satu waktu kita akan review, mungkin besok. Pak Ujang punya apa aja mobil-mobil yang antik di sini Pak? Ya, alhamdulillah sih masih karena saya hobi di mobil Jeep. Saya ada beberapa Land Cruiser tahun tua. Itu kalau Land Cruiser yang di depan tuh tahun berapa tahun Pak? 83 diesel asli, BJ namanya BJ. Kalau yang bensinnya kan berbeda lagi, itu juga kalau yang bensin cc-nya 4.200, tapi kalau yang BJ ini 3.000 cc tapi diesel. Okay. Ada beberapa mobil-mobil tua yang kayak Trungtung, saya hobi beberapa Trungtung, ada Jimny tua, Jimny Super, PW Kodok, mobil-mobil tua saya memang hobi sampai dengan hari ini. Insya Allah nanti kita akan ada tempatnya di Rawamangun di Jalan Kikir saya. Dekat sini ya? Dekat nggak jauh dari sini. Oke, stay tune guys, pasti akan review semua mobil-mobilnya Pak Ujang yang ada di sini. Kalau ada yang kepengen aku review untuk motornya juga kita review ya Pak ya. Keren-keren banget, rare. Oke, kita lanjut lagi nih ke Habib Griko. Bib, aku tuh kepo banget ya, waktu itu pernah lihat di podcastnya Habib tentang konsep Trinitas 99. Itu tuh apa ya Bib ya? Begini, waktu itu saya malas menanggapin waktu Eki Sujana karena sudah bukan lagi diskusi debat kusir. Saya mau nanggepin diputuskan, itu saya tinggal aja. Begini, semua agama tuh konsep ketuhanan itu pasti satu. Mustahil ada dua Tuhan. Betul. Mereka punya penafsiran sendiri-sendiri, punya pemahaman sendiri-sendiri. Nah, Eki mengatakan dianggap Trinitas itu Tuhannya nggak esa, ada tiga Tuhan. Itu pemahaman yang picik lah, salah. Saya pikir juga umat Nasrani juga nggak bodoh semua. Itu yang dimaksud Trinitas itu Tuhan Bapa, anak-anak. Bapa itu hanya untuk apa? Mengenal sosok ketuhanan. Tuhan Bapa itu kesannya seperti pelindung atau apa, penyayang, pengasih, anak-anak bentuk kasih sayang. Bukan berarti anak itu terus biologis loh. Tuhan punya anak, kan nggak begitu. Siapa wanitanya? Nah, itu hanya bentuk pensifatan Trinitas itu. Kita mengenal sosok ketuhanan. Kan manusia itu butuh keterangan. Contoh, saya mau kenal Pak Ujang. Apa sih Pak Ujang tuh? Pertama, kumis, orangnya santun, terus ini lah. Sifat-sifat ini hanya saya Pak, visual saya untuk mengenal Pak Ujang yang sekarang saya kenal ini. Nah, manusia juga butuh pengantar mengenai ketuhanan itu apa? Melihat sifat-sifat atau zatnya. Nah, Trinitas itu juga zat. Nah, di Islam sendiri juga ada. Di agama Hindu sendiri juga ada. Ada siwa kayak macam-macam. Nah, saya mengatakan 99 itu Asmaul Husna itu juga bentuk sifat ketuhanan. Dia pun 99 tapi satu. Itu hanya kita mengenal apa? Ar-Rahman, oh Tuhan ini Rahman. Ar-Rahim, oh Tuhan ini Karim. Terus macam-macam yang lainnya. Intinya Trinitas pun atau Asmaul Husna atau Hindu yang lainnya tentang ada Siwa itu hanya sarana manusia ini untuk bisa menembus Tuhannya. Seperti tadi saya membayangkan Pak Ujang tuh gini. Jadi bukan berarti kalau ada 99 Asmaul Husna Tuhannya ada 99, tidak. Begitu pun juga Trinitas itu bukan berarti ada tiga Tuhan, tidak, tetap Tuhan itu satu. Di Hindu juga ada patung apa gambar, itu hanya apa? Pengantar manusia bisa konsentrasi menuju yang Sang Halik. Nah, itulah, jadi jangan kita ini cepat buru-buru lah. Mau saling membenci, mau meributin Tuhan, masing-masing itu pasti punya argumentasi sendiri-sendiri. Di Kristen lebih senang disebut anak Tuhan. Di Muslim lebih senang disebut apa? Hamba Tuhan. Yang jelas Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak berhamba.
itu hanya bahasa manusia untuk mendekat kepada Tuhannya. Kan kalau bentuk anak itu apa? Ada belas kasih anak sama bapak. Hamba juga ada belas kasih, penghambaan. Tapi yang jelas Tuhan tidak beranak, juga tidak berhamba. Ini hanya alat aja untuk kita mendekat lah. Contoh, orang tua kita sudah meninggal. Terkadang apa? Kita pasang foto di rumah. Hanya untuk apa? Pengantar kita bisa mengenang orang tuanya. Jadi nggak perlu dibuat polemik. Saya perhatikan dari Muslim ini mulai menyerang Kristen. Trinitas ini Tuhan. Lah, dia memahami Tuhan Bapa itu, terus Bapak Tuhan anak itu sudah hamil, bukan? Jangan diartikan literal lah. Itu bahasa-bahasa kiasan buat makhluknya untuk mengenal Tuhan. Contoh kita berdoa, Tuhan nggak lihat kata-kata kita. Mau Anda doa pakai bahasa Arab kek, mau pakai bahasa Jawa kek, Tuhan bukan melihat kata-katanya. Tuhan nggak terikat oleh ciptaan kata-kata. Tapi apa? Tuhan melihat dalam hati kita. Kata-kata itu hanya kita untuk pengantar. Contohnya, saya pacaran, perlu mengatakan I love you. Itu supaya apa? Si yang dicintai itu mengenal, oh saya cinta sama kamu. Tapi bukan butuh kata-katanya itu. Tapi apa? Lihat jiwanya. Kata itu hanya ingin menjelaskan, ini suara hati saya. Aku cinta padamu. Tapi sebenarnya yang penting apa? Jiwanya. Nah, kalau Tuhan itu tidak melihat kata-kata, tapi melihat jiwanya. Tapi sebagai makhluk perlu kata-kata, perlu pengantar. Tuhan berdoa, ini maafkan saya gini. Bukan berarti Tuhan itu tidak tahu sebelumnya, tahu maunya manusia. Tapi sebagai makhluk perlu ngomong. Contoh, saya mungkin ketemu Pak Ujang, saya mungkin lagi susah, gini, minjem duit, baru dikasih. Kalau Tuhan sebelum saya ngomong sudah tahu, tapi makhluk itu perlu berbicara, memohon. Tujuannya apa? Ada kita kedekatan. Ya tadilah, sudahlah kita nggak usah ributkan masalah Trinitas itu, terus dianggap 3 Tuhan. Itu yang saya maksud Asmaul Husna itu juga itu sifat untuk mengenal Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu 99 adanya. Itu aja mungkin. Oke. Bib, saya tuh punya teman ya. Awalnya dia Nasrani. Dia banyak melihat kejahatan-kejahatan lah di oknum ya, bukan di agamanya gitu. Terus dia juga berpikir untuk mau masuk Islam. Tapi di Islam pun banyak sekali oknum yang melakukan kejahatan-kejahatan gitu ya. Terus akhirnya dia memutuskan karena melihat banyaknya oknum-oknum ini yang melakukan kejahatan, akhirnya dia hanya percaya Tuhan. Kalau Habib pernah tahu namanya agnostik. Iya. Ya, jadi dia sekarang menganut agnostik nih. Kalau menurut Habib, agnostik itu apa? Bagaimana kalau sampai akhirnya karena dia kecewa dengan semua umat-umat yang beragama, mau itu Buddha, Kristen, semua ada aja yang jahat. Akhirnya dia kecewa dan menjadi seorang agnostik. Ya, sebenarnya